إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita nikmatnya yang terbesar, yaitu nikmat dinul Islam. Nikmat Islam, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat ini Allah mengenalkan kita akan zatnya Rabbul Alamin, satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup. Bagaimana apa yang baik yang harus kita jalani dan apa yang buruk yang harus kita tinggalkan. Tidak ada apapun yang mengantarkan seseorang kepada surga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita kepadanya. Tidak ada sesuatu pun, baik itu sikap, akhlak, perilaku yang mengantarkan seseorang kepada neraka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan dan memperingatkan kita akan hal tersebut. Maka nikmat ini ikhwah fillah adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nikmat yang selalu harus kita mohonkan kepada Allah untuk kita jaga dan jangan mati kecuali sebagai seorang muslim, terutama kita menjalani kehidupan di zaman yang penuh dengan godaan, dengan syahwat, dengan syubhat. Ajakan orang untuk selalu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat-syahwat yang sudah melampaui nalar wajar manusia. Bahkan pernikahan sejenis pun dianggap wajar oleh sebagian orang yang katanya berakal. Di mana akal mereka? Bahkan kita pun membaca dalam hari-hari ini pernikahan manusia dengan binatang itu pun dilakukan oleh manusia. Sudah semakin gila dan semakin tidak wajarnya dan semakin jauhnya dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah nikmat kepada kita berupa Islam, nikmat yang dengannya Allah menunjukkan, memberikan hidayah agar kita beribadah hanya kepada Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, karena ini tidak ada yang lebih baik dari itu. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya ketimbang orang yang mempasrahkan wajahnya, menundukkan wajahnya murni hanya kepada Allah, dan dia berbuat baik dan dia mengikuti millah Ibrahim yang lurus dan menjauhi segala kesyirikan, dan Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tidak ada yang lebih baik agamanya. Tidak ada yang lebih baik agamanya melebihi orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan dia berbuat baik, yaitu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, apapun kebaikan yang pernah dia perbuat selama hidup di dunia tidak akan diterima, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Karena inna ad-dina 'indallahi al-Islam.
Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dan memang jelas ikhwah fillah, siapa yang lebih baik ketimbang orang yang memang di dalam hidupnya dia menegaskan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih baik dari ini? Siapakah yang lebih pantas kita berkorban karenanya melebihi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta? Adakah Tuhan sesembahan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita bertanya kepada apapun aliran pemahaman yang ada di muka bumi di luar Islam. Siapa Tuhan mereka yang sama seperti Allah? Antum membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa Tuhan yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk disembah dan diibadahi? Tidak ada ilah yang layak disembah, tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya lagi kepada apapun aliran agama di luar Islam, kita tanya kepada mereka, siapa di antara mereka yang lebih menghambakan dirinya kepada Allah melebihi kaum muslimin atau sama setidaknya dengan umat Islam? Mereka beribadah sepekan sekali, ada yang sebulan sekali, setahun sekali, kita sehari 5 kali. Apa yang mau mereka tawarkan ketika mau membujuk seorang muslim untuk mengikuti agama mereka? Apakah sesembahan mereka lebih baik dari Allah? Apakah ajaran mereka untuk spiritualisme lebih mulia, lebih bagus daripada Islam yang mengajarkan ibadah setidaknya sehari 5 kali? Apa yang mau mereka tawarkan? Akhlak, budi pekerti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Silakan Anda baca dalam salah satu karya Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Dalam 2 jilid murni hadis-hadis tentang adab dan budi pekerti. Ini tulisan seorang ulama kaum muslimin yang mengumpulkan ajaran akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mustahil satu kitab suci di luar Islam setara dengan karya Imam Bukhari ini. Kitab suci mereka tidak akan ada satupun yang setara dengan Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Apa yang mereka ajarkan? Bersuci. Agama mereka lebih bersih dari Islam. At-tahuru syatrul iman, kebersihan separuh dari keimanan. Tidak mungkin seorang muslim boleh melaksanakan sholat kecuali seharusnya dia harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Mereka, apakah ada syarat mereka harus bersuci sebelum ibadah? Silahkan tanya kepada agama di luar Islam. Islam yang mengajarkan kita memotong kuku, membersihkan bulu yang berlebihan di tubuh kita, dan mengajarkan istinja, mengajarkan sunnah fitrah khitan dan yang lain sebagainya. Agama mana yang memiliki ajaran kebersihan seperti dinul Islam? Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan dia berbuat ihsan, yaitu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini 2 pilar agama, 2 pilar kebenaran. Tidak akan diterima agama dan ibadah seseorang kecuali menjalankan 2 ini. Pertama, ikhlas ibadahnya. Ketika dia kehilangan ikhlas, maka dia menjadi seorang munafik. Ketika dia beribadah hanya untuk pamer, untuk show, untuk menunjukkan kepada orang lain. Atau yang kedua, yaitu tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah kepada Allah mungkin dengan ikhlas, tapi tidak dengan cara tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kreativitasnya sendiri. Islam mengajarkan assalamualaikum, dia mengajarkan shalom misalnya. Ini mengikuti ajaran di luar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya dengan salam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan agama Ibrahim yang lurus ini adalah agama Islam. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang mengikuti millah Ibrahim adalah mereka-mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang mengikuti beliau dan nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman dan Allah pelindung orang-orang yang mukmin. Nabi Ibrahim diklaim sebagai Yahudi, diklaim sebagai Nasrani. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahud. Allah menegaskan Ibrahim bukan Yahudi. Orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Ibrahim Nasrani.
maka Nasraniyah. Bukanlah dia seorang Nasrani, tapi seorang yang hanif. Dia yang lurus. Dia menyembah Allah yang disembah oleh kaum muslimin. Nasrani, kita tahu siapa yang mereka sembah. Maka seringkali dalam diskusi Anda sampaikan kepada mereka, sembahlah Tuhannya Isa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Ibrahim. Sembahlah yang disembah oleh para nabi tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka surga. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka. Alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannati wa'ada as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka lah orang-orang yang kami terima semua amalan-amalan terbaik yang mereka lakukan, dan kami maafkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan mereka kami tempatkan sebagai penghuni-penghuni surga. Wa'ada as-sidq, inilah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka-mereka yang mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan setia mengikuti tuntunan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan menegaskan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil ini adalah top levelnya kekasih. Dalam bahasa Arab kata cinta itu punya banyak padanan. Mahabbah, ishq, dan banyak lagi yang lainnya. Dan tingkatan tertinggi dari cinta adalah al-khullah atau khalil. Satu-satunya kekasih, tidak ada duanya. Allah sebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih yang terdekat, yang tidak ada yang lebih dekat dari Ibrahim alaihissalam. Dan memang terbukti. Antum kita membaca kisahnya. Dari muda dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia harus mempertaruhkan nyawanya, dibakar hidup-hidup. Dan Nabi Ibrahim lolos dari ujian itu. Diuji lagi untuk meninggalkan keluarganya di tengah padang batu, gurun batu di Makkah sebelum tidak ada apapun di sana. Dan Allah lolos dia dari ujian itu. Kemudian ketika anaknya tumbuh dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelihnya dan Allah loloskan dia dari ujian itu. Sangat pantas Ibrahim yang dengan ujian-ujian berat ini Allah mengangkatnya sebagai khalil dan kekasihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di samping Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. 5 hari, kurang lebih 5 hari sebelum wafatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, beliau menyampaikan innallaha qad ittakhadha Ibrahim khalila. Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Lau kuntu muttakhidan minkum khalilan aw min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Abu Bakr ibn Abi Quhafata khalilan walakin sahibukum khalilullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkatku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Allah telah mengangkatku sebagai kekasih dekatnya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Dan andai kata aku ingin mengangkat di antara kalian kekasih dekat untukku, maka yang aku pilih adalah Abu Bakar ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagai kekasih dekatku. Namun sahabat kalian ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah sekali waktu para sahabat berkumpul, mereka berdiskusi membicarakan para nabi. Mereka mengatakan subhanallah, Nabi Ibrahim khalilullah. Mereka mengatakan Nabi Musa kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengannya. Isa ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Mereka menyebutkan kelebihan para nabi dan para rasul dan yang lain sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menemui mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad sami'tu kalamakum. Aku telah mendengar apa yang kalian ucapkan. Wa ta'jabuna anna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik. Kalian heran Ibrahim adalah kekasih pilihan Allah, dan memang benar seperti itu. Wa Musa
kalimuhu, dan Musa adalah yang diajak berbicara langsung oleh Allah, dan Isa ruhuhu wa kalimatuhu, dan Isa adalah ruh yang diciptakan oleh Allah dan firman yang Allah tiupkan kepada ibunya. Wa Adam istafahullah, dan Adam yang Allah pilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kadzalik, dan memang itu semua benar adalah seperti itu. Walakinni, namun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni khalilullahi wala fakhr, aku adalah kekasih Allah, khalilnya, dan aku sebutkan ini bukan sebagai sebuah kebanggaan. Wa ana syafi'un wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', aku yang pertama memberi syafaat dan yang pertama yang akan diberi syafaat oleh Allah, wala fakhr, dan aku sampaikan ini bukan sebagai sebuah kebanggaan. Wa ana awwalu man yuharriku hilaqal jannah, aku yang pertama kali diizinkan oleh Allah untuk mengetuk pintu surga. Wa yaftahullahu fayudkhilanihi wa ma'i fuqara'ul mu'minina wala fakhr, maka pintu surga dibukakan dan Allah memasukkanku bersama orang-orang fakir dari orang-orang beriman. Dan aku sampaikan ini bukan sebagai sebuah kebanggaan. Wa ana akramul awwalina wal akhirina yaumal qiyamati wala fakhr, dan aku adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah dari manusia pertama sampai yang terakhir, dan aku sampaikan ini bukan sebagai sebuah kebanggaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah kemuliaan besar. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dalam banyak hadis bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika melihat besarnya umat Muhammad, beliau berharap itu adalah umatnya. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terbesar untuk umat ini berlipat lebih banyak daripada umat sebelum kita. Kita umat yang terakhir, umat yang paling pendek umurnya, namun yang paling diberikan jatah terbesar dari imbalan yang Allah berikan kepada kita. Maka jaga nikmat ini. Jangan sampai mati kecuali sebagai seorang muslim dengan syahadat la ilaha illallah. Jangan sampai mati kecuali dengan memegang teguh syahadat ini dengan la ilaha illallah, sampai kita membawa amanah ini sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga keistiqomahan kita di atas Islam, di atas iman, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma